Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai mencermati petunjuk dan isi dari teks sebuah formulir. Oke, kita masuk di tema 5, nih, wirausaha. Oke, selain wirausaha, kegiatan ekonomi yang bersifat formal yang lainnya adalah bekerja sebagai pegawai swasta maupun pegawai negeri. Oke, dalam menjadi seorang pegawai swasta maupun pegawai negeri, tentunya kita harus membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, surat lamaran pekerjaan ya. Salah satu persyaratan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu adanya mengisi formulir daftar riwayat hidup. Oke, bagaimana cara membuat formulir daftar riwayat hidup? Apa sih itu daftar riwayat hidup dan bagaimana cara kita membuatnya? Oke, kita ke materi sekarang. Oke? Sekarang kita masuk ke materi. Yang materinya adalah mencermati petunjuk dan isi teks formulir, di mana kita belajar tentang pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan pengisian LJK. Oke, apa itu formulir? Saat mendaftar sekolah atau mengikuti kegiatan, kamu diharuskan mengisi formulir pendaftaran. Tahukah kamu apa yang dimaksud formulir? Formulir adalah secarik kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Formulir diisi dengan data diri yang sebenarnya. Oke, nah ini contohnya. Yang dimana formulir pendaftaran ini berisi nama lengkap, nama panggilan, umur, kelas, alamat, maupun hobi. Nah, di sini kalian dituntut untuk mengisi pernyataan diri kalian dengan sebenar-benarnya. Oke, bagaimana petunjuk mengisi formulir? Oke, untuk menjadi anggota sebuah organisasi atau ekstrakurikuler, kamu harus mengisi formulir keanggotaan terlebih dahulu. Jelas ya, formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Seperti pembahasan sebelumnya, kalian harus mengisi dengan benar dan tepat dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Berikut ini adalah contoh formulir pendaftaran yang sudah diisi. Nah, seperti ini contohnya. Nama lengkapnya adalah Fitri Anissa, nama panggilannya Fitri, tempat tanggal lahirnya diisi dengan sebenar-benarnya. Sampai akhir itu ada tanda tangannya. Oke, kemudian kita masuk ke riwayat hidup. Oke, riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Informasi diri yang ditulis dalam riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan tentang jati diri kita kepada orang lain. Nah, ini yang pembahasan di sebelumnya di awal itu ketika kita melamar pekerjaan harus disertai dengan daftar riwayat hidup. Oke, ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Nah, seperti ini ya contoh daftar riwayat hidupnya. Oke, riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya tampak seperti formulir, seperti di gambar sebelumnya. Informasi disusun dalam bentuk poin-poin dan disusun secara berderet dari atas ke bawah dengan berurutan. Penulisan riwayat hidup seperti ini lebih sering disebut daftar riwayat hidup. Seperti yang digambar sebelumnya ya, itu salah satu contoh formulir riwayat hidup. Oke, penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat merupakan cara penulisan riwayat hidup yang paling sering dijumpai di masyarakat. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Riwayat hidup dalam narasi ditulis menggunakan kalimat lengkap. Penulisan riwayat hidup secara narasi cenderung tampak seperti penulisan sebuah cerita. Oke, untuk riwayat hidup dalam bentuk narasi akan ada contohnya setelah ini. Sesuai tujuannya, riwayat hidup biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Contoh seperti surat untuk melamar pekerjaan.
Oke, contoh kegiatannya yaitu kegiatan pendaftaran anggota komunitas atau organisasi, pendaftaran perlombaan, serta melamar pekerjaan. Penulisan riwayat hidup nantinya akan mempermudah penyelenggara kegiatan formulir untuk mengenal diri kita dengan lebih cepat. Makanya itu, riwayat hidup harus diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Oke, bagian-bagian daftar riwayat hidup. Nah, ini adalah daftar riwayat hidup. Kemudian, ini adalah judul formulir. Kemudian, dari atas sampai bawah itu adalah identitas diri. Berisi tentang seseorang yang mencakup nama, umur, tempat dan tanggal lahir, serta alamatnya. Kemudian, ada riwayat pendidikan. Berisi tentang latar pendidikan seseorang dari tingkat dasar hingga yang paling tinggi, dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kemudian pengalaman kerja. Berisi tentang pengalaman seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Bisa saja ini misal kalian pernah bekerja di sebuah perusahaan, kemudian kalian berhenti, kemudian pindah ke perusahaan lain, kalian harus mencantumkan pekerjaan yang telah kalian kerja sebelumnya di daftar riwayat hidup kalian. Jika ada, jika tidak ada, tidak perlu diisi. Kemudian yang terakhir, pernyataan pengisi formulir. Berisi tentang waktu pembuatan formulir tersebut, nama dan tanda tangan. Beberapa dilengkapi dengan materai untuk menegaskan bahwa pernyataan yang kalian buat ini, daftar riwayat hidup yang kalian buat ini adalah benar-benar asli. Oke, ini adalah contoh informasi riwayat hidup secara lisan. Ini adalah contoh narasinya ketika kita memperkenalkan riwayat hidup kita secara lisan. Ini juga bisa disebut dengan narasi. Oke, jenis teks formulir. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Informasi dalam formulir ada yang bersifat tetap dan ada juga bagian lain yang diisi dengan informasi yang tidak tetap. Salah satu contoh formulir adalah formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman barang biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi, sedangkan formulir pengiriman uang terdapat pada bank atau perusahaan pengiriman uang. Kalian pasti pernah mengirim barang melalui JNE atau kantor pos, dan kemudian formulir pengiriman uang kalian pasti pernah ke bank. Pasti ya, pernah. Oke, formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang tersebut ke suatu tujuan tertentu atau tempat tertentu. Isi formulir pengiriman barang atau uang harus bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Informasi-informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat, dan nomor telepon pengirim, kemudian nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, serta catatan apabila ada catatan yang penting yang ingin disampaikan disertai dengan barang atau uang yang kita kirim. Oke, ini adalah contoh formulir pengiriman barang. Bisa kalian lihat sendiri, silakan dicek nanti Ibu kirim juga PPT-nya, oke? Ini adalah cara mengisi formulir lembar jawaban komputer atau LJK biasa kita sebut ya. LJK merupakan lembar jawaban peserta ujian yang hasilnya akan diperiksa oleh alat pemindai di komputer. Cara mengisi LJK bermacam-macam. Ada yang diarsir atau biasa kita sebut dengan bundaran ya. Kemudian ada pula yang disilang. Ini Ibu ambil contoh lembar jawaban komputer atau LJK yang menyilang. Oke, langkah-langkah untuk mengisi LJK. Yang pertama, untuk mengisi LJK, kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul, harus 2B. Pensil yang runcing dapat merusak LJK. Jangan terlalu runcing dan jangan terlalu tumpul. Kemudian yang kedua, setelah itu periksa LJK, apakah ada bagian yang rusak. Ketika rusak, LJK tidak dapat dipindai oleh komputer. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada bagian yang rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata pelajaran ujian.
Oke, kemudian yang terakhir, setelah mengisi mata pelajaran ujian, kamu dapat mulai mengerjakan soal ujian. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan praktek langsung bagaimana langkah-langkah mengisi LJK. Oke, itu saja dari Ibu. Silahkan nanti ada Ibu berikan soal, nanti kalian jawab berdasarkan apa materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, terima kasih.